Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Manasa Fitri kelas 12 IPA 1, bersekolah di SMA Negeri 1 Seikanan. Nah, di sini saya ada kuis, di mana kuis ini merupakan bagian dari tugas sejarah Indonesia saya. Mata pelajaran sejarah Indonesia dibimbing oleh guru saya, yaitu Bapak Franciscus Samusi. Kuis ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita, supaya kita tidak buta dan tuli akan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Di kuis ini, setelah saya membacakan pertanyaan, saya tidak akan langsung menjawabnya, karena saya akan memberikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawabnya. Setelah itu, saya akan memberitahu jawaban yang benar. Baiklah teman-teman, materi kuis yang saya bawakan ini mengenai tentang masa Orde Lama dan Orde Baru. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pengaruh perkembangan politik internasional bagi perluasan pengaruh PKI di dalam negeri dapat dibuktikan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang condong kepada A. Pemerintah komunis Cina dan Uni Soviet, B. Blok Barat, C. Pemerintah komunis Kuba, dan D. Negara-negara non-blok. Jawaban yang benar adalah A. Pemerintah komunis Cina dan Uni Soviet. Soal yang kedua. Di bawah ini yang merupakan tokoh pencetus naskah Surat Perintah 11 Maret adalah A. Muhammad Hatta, B. Ahmad Yani, C. Insinyur Soekarno, dan D. Brigjen Soeharto. Jawaban yang benar adalah C. Insinyur Soekarno. Pada masa Orde Lama, partai-partai yang berbasis Islam tergabung dalam A. Partai Persatuan Pembangunan, B. Masyumi, C. Partai Islam Indonesia, dan D. Golongan Karya. Jawabannya adalah A. Partai Persatuan Pembangunan. Soal yang keempat. Dwi Fungsi ABRI mempunyai peran ganda dalam bidang A. Ekonomi dan pendidikan, B. Sosial dan budaya, C. Sosial dan ekonomi, dan D. Hankam dan sosial. Jawabannya adalah D. Hankam dan sosial. Soal yang kelima. Aktivitas menggunakan uang rakyat demi kepentingan pribadi adalah bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru sampai sekarang, yang dinamakan A. Nepotisme, B. Kolusi, C. Oligopoli, dan D. Korupsi. Jawabannya adalah D. Korupsi. Wah, teman-teman jangan ada yang seperti itu ya. Soal yang keenam. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia kembali menjadi anggota PBB, yaitu tanggal 28 September 1966, dan juga memulihkan hubungan dengan negara A. Brunei Darussalam, B. Malaysia, C. Amerika, dan D. Australia. Jawabannya adalah B. Malaysia. Soal ketujuh. Pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia telah terjadi sejak adanya A.
penyebaran penduduk ke seluruh tanah air. B. Kebun Raya Bogor. C. Hubungan Indonesia dengan negara-negara maju. Dan D. Undang-Undang Agraria 1870. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah D. Undang-Undang Agraria 1870. Soal ke-8. Berkembangnya usaha pertanian dengan cara modern bertujuan untuk A. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan. B. Mencukupi kebutuhan ekspor. C. Menciptakan perekonomian dunia yang kokoh. Dan D. Agar manusia tidak merasa kelaparan. Jawaban yang benar adalah A. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan. Soal yang ke-9. Industri perkapalan nasional PT PAL ada di kota A. Semarang, B. Aceh, C. Jakarta, dan D. Surabaya. Wah, kira-kira di kota mana ya? Iya, jawabannya di kota Surabaya. Soal yang ke-10. Industri di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua sektor, yaitu A. Industri hulu dan industri hilir. B. Pertanian dan non-pertanian. C. Pertanian dan perkebunan. Dan D. Industri kecil dan pertanian. Jawabannya adalah B. Pertanian dan non-pertanian. Soal yang ke-11. Kesuksesan Indonesia program swasembada pangan telah terwujud sejak pelaksanaan A. Pelita 5, B. Pelita 1, C. Pelita 3, dan D. Pelita 2. Jawabannya adalah B. Pelita 1. Next, soal yang ke-12. Perkembangan informasi yang demikian pesat tak ubahnya seperti pisau bermata dua. Artinya, A. Pengaruh informasi demikian tajam seperti pisau. B. Informasi menyebabkan manusia menjadi lebih maju. C. Di satu sisi berpengaruh positif, di sisi lain berpengaruh negatif. Dan D. Karena informasi, maka wawasan pengetahuan orang menjadi luas. Jawabannya adalah C. Di satu sisi berpengaruh positif, di sisi lain berpengaruh negatif. Soal yang ke-13. Cara PKI menarik Presiden Soekarno agar lebih dekat dengan PKI antara lain adalah A. Bekerja sama dengan pihak TNI Angkatan Darat. B. Ikut dalam pemilu. C. Tidak mengganggu partai politik lain. Dan D. Selalu mendukung gagasan Soekarno. Jawaban yang benar adalah D. Selalu mendukung gagasan Soekarno. Soal ke-14. Bersihkan kabinet Dwi Korah dari unsur PKI termasuk isi dari A. Operasi Mandala, B. Tritura, C. Tridharma, dan D. Trikora. Wah, sepertinya gampang. Jawabannya adalah B. Tritura.
Soal ke-15. Pola kebijakan pemerintahan Orde Baru mengenai kebijakan pembangunan jangka pendek disebut dengan A. Pembangunan berjangka, B. Pelita, C. Pembangunan material, dan D. Pembangunan bertahap. Jawaban yang benar adalah D. Pembangunan bertahap. Nah, teman-teman bisa menjawab jawaban yang benar berapa? Lihat skor di sini ya. Baiklah, segitu saja soal dan jawaban kuis dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.